Shalom, selamat malam sahabat Rema dikasih Tuhan. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tetaplah percaya dan berharap hanya pada kasih setia Tuhan yang besar dan ajaib. Malam hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan suluh di dalam kehidupan kita. Sahabat Rema dikasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa dan akan terjadi di tahun 2022. Dan kita tidak tahu apakah hal itu sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan hati kita. Namun kita tidak perlu resah, takut atau gentar karena kita memiliki Tuhan sebagai sumber kekuatan dan perlindungan kita. Tuhan yang akan menerangi, menyelamatkan dan melindungi kita. Tepat seperti yang tertulis di dalam Mazmur 27 ayat 1 yang berkata, dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk menjalani hari-hari di dalam kehidupan kita dan membangun kembali kehidupan iman kita di dalam mengiring Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, dan Tuhan yang kita layani adalah terang dan keselamatan. Jika Dia adalah terang dan keselamatan, maka itu artinya bahwa Dia yang telah menerangi hidup kita. Bahkan saat dalam situasi yang gelap atau sulit, maka Dia akan bertindak menerangi dan menyelamatkan kita. Hal itu yang dialami oleh Daud saat ia mengalami situasi sulit dalam hidupnya. Dan hal yang sama juga akan kita alami sebagai orang yang percaya kepadanya. Tuhan akan menerangi hidup kita dan Dia akan menyelamatkan kita dari hal-hal yang mencoba untuk membinasakan kita. Berikutnya dikatakan bahwa Tuhan itu adalah benteng hidup kita. Benteng memiliki makna bahwa Tuhanlah yang akan menjaga, melindungi dan memelihara hidup kita. Jika Tuhan yang melindungi kita, maka tak ada satupun yang bisa mengganggu hidup kita. Dia melindungi orang yang hanya berlindung dan berharap kepadanya. Demikianlah Tuhan yang kita sembah, sungguh ajaib dan dahsyat. Lalu bagaimana respon kita seharusnya terhadap Tuhan, khususnya di dalam menjalani tahun yang baru ini? Pertama, mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah benar seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Kedua, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan lain atau manusia selain Tuhan. Tuhan berkenan dan memberkati orang-orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita tetap mengagungkan, memuliakan dan menyenangkan Tuhan melalui sikap hati dan perbuatan kita. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan, dimuliakan dan ditinggikan. Sahabat Rema dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan memasuki tahun 2022. Kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang indah yang hendak dinyatakan dalam hidup kita. Apapun yang akan terjadi, mari kita tetap percaya dan berlindung hanya pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Tuhan seperti Engkau. Engkau adalah terang dan keselamatan kami. Tuhan adalah benteng hidup kami yang akan menjaga, melindungi, dan memelihara kami di dalam menjalani tahun 2022 ini. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu yang sungguh ajaib dan mulia. Lindungilah dan berkatilah kami ya Tuhan di dalam istirahat kami malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.